Dalam Yahudi, kiamat itu lebih disebut sebagai Acharit Hayamim, yang artinya masa depan yang sangat cerah di bumi, Son. Oh, Palu bukan bukan ya. Acharit Hayamim, Son. Tadi ya salah. Iya. Jadi yang pertama, bumi itu kan kedatangan seorang Mesiah, ya kan? Yaitu adalah seorang pemimpin besar yang diutus oleh Tuhan. Siapa dia? Nah, dia ini bukan Tuhan, tapi manusia biasa yang sangat bijak dan taat, Son. Mungkin agak mirip-mirip sama Nabi Isa kali ya, Son. Iya. Jadi tugasnya dia itu adalah mengumpulkan seluruh orang Yahudi untuk kembali ke tanah Israel, Son. Tanah perjanjian ini ya. Benar, tanah yang dijanjikan. Tanah yang dijanjikan. Ya. Lalu kemudian membangun kembali Bait Allah di Yerusalem. Nah, itu dia makanya sampai sekarang berkonflik kan tanah yang dijanjikan ini, ya kan. Lalu kemudian dia akan membawa perdamaian di dunia ini, Son. Jadi nggak ada lagi perang dan kelaparan. Tapi sebelum masa damai itu datang, dipercayai akan ada masa sulit atau perang besar yang disebut perang Gog and Magog. Oh, oke. Nah, ini adalah ujian terakhir nih bagi manusia. Ini sama kayak Yajuj Majuj itu ya, Gog Magog ya. Yajuj Majuj dan Gog and Magog sama. Tapi ternyata perang tersebut itu bukan untuk menghancurkan bumi, Son. Melainkan untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan kepada seluruh manusia. Sehingga semua orang akhirnya mengakui Tuhan yang cuma satu ini. Lalu habis itu kita akan masuk ke fase selanjutnya, di mana fase ini bernama Tikkun Olam, yaitu dunia yang diperbaiki. Jadi di dalam Yahudi, kiamat itu bukan berarti manusia itu akan pindah ke langit atau surga yang jauh. Justru buminya inilah yang diperbaiki. Jadi masa ini itu disebut sebagai Olam Haba atau dunia yang akan datang. Di masa ini sifat buruk manusia itu akan hilang dan semua orang itu akan bisa hidup dalam harmoni. Lalu kita akan masuk ke fase yang selanjutnya, yaitu Tahyat Hametim atau kebangkitan orang yang sudah mati. Jadi Yahudi juga percaya kalau di akhir zaman nanti orang-orang yang udah meninggal itu bakal dihidupin lagi kembali secara fisik. Tubuh dan jiwa akan bersatu kembali untuk menikmati dunia baru yang damai tadi. Yang ini merupakan bentuk keadilan gitu bagi mereka yang udah berbuat baik selama hidupnya, tapi mungkin belum sempat ngerasain dunia yang damai. Sekarang kita masuk soal nerakanya nih, ya, Son. Berbeda dengan konsep agama lain, dalam pandangan Yahudi, nggak ada tuh neraka yang jadi tempat penyiksaan selamanya. Adanya ya tempat pembersihan jiwa, mirip sama api penyucian tadi. Yang namanya Gehinom. Tapi biasanya maksimal cuma 12 bulan doang, Son. Setelah dicuci bersih, jiwa tersebut tuh akan ikut merasakan kebahagiaan di dunia yang akan datang nantinya. Oke. Jadi bagi orang Yahudi, kiamat itu justru adalah era keemasan gitu. Jadi malah jadi enak gitu hidupnya. Apalagi orang Yahudi kan terkenal kan kesannya kayak terlihat tersiksa mulu kayaknya kan. Mereka merasa di hidup itu adalah siksaan gitu loh. Kalau misalnya gue lihat tuh, kalau lihat Juju itu. Kok dengerin tadi ya, kayak mereka masih ngotot tentang tanah yang dijanjikan, lumayan make sense sih setelah denger tadi ya lu ngomong ya.